Yang dikasihi Tuhan, para romo, bruder, frater, suster, bapak ibu, saudara-saudari, rekan muda, dan anak-anak, semangat pagi, salam sehat dan berkah dalam. Kembali saya dari komunitas Suster-Suster OP di Biara Santo Dominikus Rawaseneng ingin berbagi harapan melalui sharing sederhana tentang kehidupan kita. Beberapa hari terakhir ini kita mendengarkan sabda Tuhan tentang amanat perpisahan. Dan hari ini Yesus bersabda, "Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Sebaliknya, jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau penghibur itu datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum." Mungkin benar jika ada pernyataan bahwa tidak ada yang lebih menyedihkan daripada sebuah perpisahan. Ketika seseorang harus pergi, misalnya karena pindah tugas, maka ia akan mempersiapkan segala sesuatunya, baik untuk dirinya maupun mereka yang akan ditinggalkan. Pasti dia pun punya harapan bahwa hal-hal baik yang selama bekerja telah dia lakukan, kebiasaan-kebiasaan baik yang telah dibangunnya, itu tidak akan berhenti begitu saja, tetapi akan dilanjutkan, terlebih untuk orang baru yang akan menggantikannya. Demikian juga ketika seseorang berada mendekati kematian, entah karena sakit atau situasi apapun yang mengancam misalnya, tidak jarang orang itu akan memberikan nasihat-nasihat, kemudian bahkan akan memberikan warisan atau memberikan wasiat kepada mereka yang ditinggalkan, terlebih orang-orang dekat ataupun kerabat dekat. Mengapa itu dilakukan? Pastinya karena mereka ingin orang-orang yang akan ditinggalkan itu tidak larut dan hanyut dalam situasi atau perasaan yang mungkin, kalau bahasa yang ngetren saat ini adalah ambyar, suasana atau situasi perasaan yang kacau, galau, seperti tidak ada pegangan lagi. Apakah ketika perpisahan itu sungguh-sungguh terjadi, seseorang pergi meninggalkan tanpa ada sesuatu yang bisa mengingat atau bisa diingat? Pastinya benar bahwa orang mati akan meninggalkan nama, tetapi lebih dari itu, setiap perpisahan pasti meninggalkan kenangan. Perpisahan bukan berarti berhenti menyatukan hati, meskipun tidak lagi berada di tempat yang sama. Ketika orang memberikan pesan dan kesan pada acara kematian, jarang sekali kalau kita mendengar yang diungkapkan itu adalah keburukan atau kekurangan atau kekecewaan tentang orang yang meninggal.
Tetapi seburuk-buruknya di mata manusia atau sejahat-jahatnya seseorang di mata manusia, ketika dia meninggal pasti akan memberikan kesan-kesan yang baik. Bahkan apa yang pernah dia katakan, kebaikan-kebaikan apa yang pernah dia lakukan, nasihat-nasihat apa yang pernah diungkapkan, atau bahkan nilai-nilai apa yang pernah dia wariskan, dia tanamkan atau dia ajarkan, itu akan menjadi pengingat bagi orang-orang yang ditinggalkan. Pasti dari kita semua pernah memiliki pengalaman perpisahan. Terlebih dalam situasi pandemik COVID-19 saat ini, pernah saya membaca satu meme yang mengatakan bahwa ketika keluargamu dinyatakan positif COVID-19, saat itulah mungkin terakhir kali kamu akan bertemu dan melihatnya. Karena kita tahu bagaimana protokol untuk penanganan infeksi karena COVID-19 ini, bahkan sampai kematian, bagaimana harus dimakamkan. Kita semua tahu situasi-situasi itu. Bahkan ada satu anggota dari Dominikan Awam kami yang sekalipun meninggal bukan karena COVID-19, itu harus mengalami hal yang sama. Meninggal tanpa penghormatan seperti biasanya, tanpa dihantarkan dengan doa-doa atau ekaristi, misa requiem. Pasti banyak sekali fenomena-fenomena seperti itu yang pastinya bagi keluarga akan membuat atau menorehkan kesedihan yang luar biasa. Kenangan-kenangan itulah yang akan terus mengingatkan kita akan berartinya kehadiran seseorang dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita juga, ketika kita masih ada orang tua, pasti kalau orang tua menasihati kita dengan berbagai macam hal, kenapa sih harus seperti ini? Kenapa sih mesti seperti itu? Yang ada adalah pemberontakan, seolah bahwa aku juga punya kebenaran. Tetapi begitu orang tua kita meninggal, barulah kita sadar bahwa apa yang dilakukan oleh orang tua itu adalah yang terbaik untuk anak-anaknya. Dengan cara apapun, pasti orang tua memiliki niat baik untuk mengantar anak-anaknya meraih kesuksesan dan masa depan yang baik. Maka Yesus pun melakukan hal yang sama. Sekalipun Yesus akan meninggalkan dunia ini, tetapi Yesus tetap meninggalkan roh penghibur bagi kita umatnya. Roh Kudus akan terus memberikan dorongan dalam diri kita, dorongan untuk terus melakukan hal yang baik, memilah-milah nilai-nilai yang bisa menjadikan hidup kita terus dibaharui. Dan pada saatnya nanti kita pun layak untuk menerima kemuliaan bersamanya di surga. Maka para romo, bruder, frater, suster, bapak ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda dan anak-anak, terkadang perpisahan membuat kita mengerti betapa pertemuan itu sangat berarti, sehingga kita mampu dan mau memaknai dan menghargai setiap
detik kebersamaan. Maka marilah kita mensyukuri orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang selama ini telah memberikan kasih-Nya kepada kita, atau orang-orang yang selama ini kita kasihi. Selagi Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan kepada kita, selamat beraktivitas, selamat berkarya dan melayani untuk hari ini. Semoga apapun yang kita lakukan untuk orang-orang yang akan Tuhan hadirkan sepanjang perjalanan hidup kita hari-hari ini, kita akan berlimpah berkat dan senantiasa menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih. Berkah dalam.